Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini berbicara mengenai respon daripada ketiga sahabat Ayub ya, dalam kasus Ayub yang menderita itu, dan bagaimana Tuhan juga akhirnya murka terhadap ketiga sahabatnya Ayub ini. Mari kita melihat dulu apa yang terjadi kepada Ayub ini. Semua kita ini cerita sudah familiar ya. Jadi kita banyak tahu, tapi coba dulu kita perhatikan sekali lagi. Ayub ini seorang laki-laki tanah Uz ya, dia saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, dan bahkan dia mendapat 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, dan terkaya dari semua orang di sebelah timur. Intinya begitu ya. Kemudian ada percakapan antara Tuhan dengan iblis ya, Ayub nggak tahu itu ya. Dan percakapannya intinya iblis mau mencobai ya. Coba dulu dihancurkan dulu dia itu semua yang dipunyai, pasti dia mengutuk engkau, kata iblis begitu. Dan Tuhan bilang ya silakan, Tuhan putuskan keputusan Tuhan tuh ya silakan lakukan itu ya, tapi batasnya ada ya, jangan sayangkan nyawanya gitu. Udah dihancurkanlah seluruhnya, anak-anak Ayub yang 10 itu mati semuanya, harta bendanya habis semuanya. Tapi iblis pakai ini orang-orang jahat ya, di sini orang Kasdim dan juga orang-orang yang lain, orang jahat dipakainya untuk menghancurkan harta benda Ayub dan juga anak-anaknya. Ya selesai begitu, Ayub memberi respon ya. Mari kita lihat pasal 1. Dikatakan di situ Ayub bilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah ini, jadi Ayub ini responnya ketika dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Banyak orang, khususnya orang karismatik ini, dia nggak percaya tuh. Karena orang karismatik punya konsep, umumnya ya, pokoknya Tuhan tuh yang memberi, ya, iblis yang mengambil. Jadi orang karismatik umumnya ya, ini punya, bahkan mungkin reform apa semuanya, aliran Kristen itu punya konsep dualisme. Jadi Tuhan itu adalah yang memberikan yang baik ya, selalulah sumber yang baik itu. Nanti kalau iblis kita yang bikin yang jahat. Jadi nggak mungkin Tuhan itu bikin jahat dalam arti mengizin merancang Ayub mengalami ini semua ya. Tapi perhatikan ini Alkitab. Dibilang Ayub kan ngomong ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Jadi benar yang dibilang Ayub itu, bahwa memang Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang mengambil. Oke lah, kemudian kasus yang kedua lagi datang. Iblis bilang, ayo kita coba lagi. Kalau memang dirinya tuh dilukai ya, pasti dia nanti mengutuk kau. Tuhan bilang silakan ya. Kemudian dilukailah Ayub itu. Dari batok kepalanya sampai ujung kakinya tuh dia kena semacam bisul yang bikin perih gitu ya. Sampai Ayub tuh garuk-garuk itu dengan beling ya. Terus gimana respon Ayub? Dia bilang begini ya. Istrinya sih sudah bilang, udahlah kutukin aja tuh Tuhan ya. Tapi Ayub bilang, apakah kita mau, ini ayat pasal 2 ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Jadi Ayub bilang yang buruk itu juga datangnya dari Tuhan katanya. Terus apa kata Alkitab? Dalam kesemuanya itu, ini pasal 2 ayat yang ke-10 ya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya benar bahwa yang buruk itu pun datangnya dari Tuhan. Tuhanlah yang merancang itu dengan suatu maksud. Nah, apa maksudnya ini Tuhan? Kalau kita lihat di pasal 42 ayat 5, ini ayat setelah selesai itu percakapan dengan ketiga sahabat. Nanti kita bicara itu sebentar. Ini maksud Tuhan. Ketika Ayub itu ngomong ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Jadi maksud Tuhan itu merancang semua penderitaan dalam kehidupan Ayub adalah supaya Ayub mengalami pengenalan yang lebih dalam lagi. Pengenalan Ayub itu masih pengenalan kata orang. Dia belum sendiri mengalami itu sebenarnya Tuhan itu seperti apa. Jadi setelah dia mengalami penderitaan itu, pengenalannya mendalam. Itu maksud Tuhan. Jadi karena itu artinya segala penderitaan Ayub itu memang dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Udah gitu Tuhan yang memberi yang baik, Tuhan juga berikan yang buruk. Ya, kita hanya punya satu Tuhan ya. Jangan punya konsep dualisme itu yang umumnya orang Kristen itu memiliki itu. Kita percaya satu Tuhan yang segala sesuatu berasal daripadanya dan untuk dia. Segala sesuatu berasal dari dia, oleh dia dan kepada maksud Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi kita hanya punya satu Tuhan, intinya begitu. Oke lah, kita masuklah dulu ke dalam responnya ketiga setelah datang Ayub kena penderitaan. Datanglah ketiga sahabatnya, ini namanya Elifaz, Bildad dengan Zofar. Ya, waktu ditimpa begitu mereka melihat, sampai nggak dikenalin Ayub itu karena kena timpa malapetaka itu mengerikan sekali.
Akhirnya mereka diamlah 7 hari 7 malam, nggak ada yang ngomong. Ya, pas tiba-tiba akhirnya Ayub mengeluh ya. Setelah Ayub mengeluh, meresponlah ini si Bildad ini, kayaknya ini Elifas, ini kelihatannya orang lebih tua ini, kan dia ngomong lebih pertama lah. Kita baca dulu ya. Ini panjang ceritanya, tapi intinya sih satu, bahwa mereka menyalahkan Ayub. Engkau ketimpa masalah ini karena engkau pasti ada dosa gitu. Nih saya ambil satu ayat aja dulu dari Elifas ya, 4 ayat 7 ya. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Itu kan artinya, perhatikanlah, kalau orang itu jujur, baik, sungguh-sungguh, kan nggak akan ditimpa begini. Padahal kan Ayub, Tuhan sendiri yang bilang bahwa dia itu seorang yang jujur, takut, saleh, toh juga kena timpa begini. Karena ada maksud Tuhan yang tidak dipahami oleh si Elifas ini. Elifas ini konsepnya konsep agamawi. Jika orang baik, maka akan datang yang baik. Jika orang itu jahat, maka akan datang yang jahat. Dia nggak tahu kali ya, koruptor itu banyak itu yang hidupnya makmur aja, anak cucunya banyak, perutnya gendut-gendut, sehat-sehat semuanya. Apa ini? Ya ini lihat nih, nanti kita lihat ya. Kemudian si Bildad, begitu juga responnya. Pasal 8 ayat 6 ya, kita baca dulu ya. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Intinya, engkau tuh nggak benar gitu, engkau nggak bersih, nggak jujur, makanya dia menghajar kamu begitu, gitu. Ya, waduh ini emang kejam juga nih di sahabat Ayub. Orang udah ketimpa masalah, dibilang lagi karena dosamu, kenapa nggak kacau itu ya? Kemudian di Jofar ini pasal 11 ya, ini sama aja, intinya sama aja, nyalain Ayub gitu, intinya begitu. Jofar pasal 11, Ayub pasal 11 ayat 13 sampai ini. Ini panjang ini aja, udah gini lah. Jikalau engkau menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jika engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu, ini intinya segitu, ayat 15, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah. Engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Intinya pokoknya beginilah, kalau engkau itu benar, pasti nggak begini, gitulah. Ya. Jadi konsep dari ketiga sahabat ini adalah konsep agamawi yang bahkan orang Kristen juga begitu umumnya. Jika dan maka. Jika engkau berbuat baik, maka Tuhan berkati. Jika engkau berbuat jahat, ya Tuhan kutuk gitu, ya. Ya nggak, ini konsep agamawi jika maka ini, misalnya jika berberi persepuluhan, engkau akan diberkati, engkau akan connect keuanganmu ke surga, kata macam-macam. Jika kau ngasih buah sulung, itu berarti engkau memuliakan Tuhan dan sebagainya. Jika maka begitulah. Nah, mari kita lihat dulu. Ini Tuhan murka ternyata loh dengan respon daripada ketiga sahabat Ayub ini. Kalau kita lihat di bagian terakhirnya itu ya. Itu Tuhan murka kepada tiga sahabat karena engkau tidak berkata benar tentang aku, kata Tuhan itu ya. Pasal yang terakhir itu ya. 42 ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas seorang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku. Seolah-olah Tuhan bilang ini, aku nggak gitu. Kau bilang kalau aku lihat orang baik, aku hajar. Kalau orang baik aku kasih berkat itu. Kalau orang jahat, aku hajar itu. Itu seolah aku itu kayak monster siap bawa tongkat ya. Mana nih orang baik aku kasihlah berkat. Mana orang jahat aku pukul langsung. Nggak gitu aku. Tuhan itu adalah kasih. Dia memberkati. Begitu besar kasih Bapa akan dunia, sehingga dia berkati, ya, dia berikan anak yang tunggal. Apakah karena dunia ini bagus? Apakah karena di situ orang-orang, di dunia ini banyak orang jahat, koruptor, semuanya. Tapi itu dikasih oleh Bapa, diberkati, ya. Bahkan sampai tingkat Bapa memberikan anak yang tunggal. Karena Elohim adalah kasih, ya. Saudara jangan berpikir prinsipnya jika maka. Elohim tidak bertindak atas dasar itu. Kalau orang baik, aku kasih berkat. Kalau orang jahat, aku pukul dia. Kalau kau ngasih persepuluhan, aku kasih uang kau lebih ya. Kalau ini orang nggak ngasih persepuluhan, ku hajar dia. Tuhan murka loh dengan orang yang kayak gitu tuh, yang punya konsep jika maka. Tuhan itu adalah kasih. Dia bertindak atas kodratnya, dia bertindak atas karakternya. Ya, inilah pelajaran kita dari ketiga sahabat Ayub. Makanya kalau ada orang kena duka, kena penderitaan, kita datang udah jangan ngomong aja, itu lebih bagus. Waktu 7 hari 7 malam nih, ketiga sahabat Ayub nggak ngomong, bagus itu. Ya lebih bagus diam aja, nggak usah ngomong. Apalagi kalau masih punya konsep jika maka begitu, ya nanti Tuhan murka masalahnya. Jadi apa nih kesimpulannya nih dari kasus ini ya? Kesimpulannya begini.
Semoga kita mengertilah ya bahwa Tuhan tuh nggak bertindak berdasarkan prinsip jika maka. Tuhan berkati semua manusia kok, ya. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia, diberkati semua, diberikan Yesus Kristus. Yesus itu mati untuk menghapus dosa dunia, itu Yohanes Pembaptis bilang. 1 Yohanes 2 itu dia bilang, dia itu pendamaian bagi dosa kita, bukan dosa kita aja tapi dosa seluruh dunia. Jadi Tuhan berkati kita, cuma masalahnya kan ada jalan Tuhan. Nah, ini yang kita harus tahu. Dan satu-satunya jalan yang kita lihat dengan kasus Ayub adalah bahwa penderitaan merupakan jalan Tuhan supaya orang lebih mengenal Dia. Itu maksudnya, ya. Jangan kalau ada orang ketimpa penderitaan terus kita bilang, ini ada dosa nih, ini ada apa ini ya. Kalau apa atau saudara sendiri kalau sedang menderita, janganlah tanya-tanya, ini kenapa Tuhan, ada dosa? Enggak, Tuhan sedang bentuk engkau supaya engkau mengenal Tuhan, itunya maksudnya, ya. Ya juga jangan juga bangga kalau saya nggak punya banyak masalah, saya ada harta, saya banyak, makmur, saya berarti benar di hadapan Tuhan. Bukan begitu, belum tentu. Berbagai hal orang yang dihajar oleh Tuhan, yang dibikin menderita oleh Tuhan. Karena itulah dia kayak Ibrani 12 itu. Itulah dia anak yang dikasih. Kalau engkau dibiarin lolos koruptor ya, apa semua busuk, apa semua dibiarin sama Tuhan. Nah, itu hati-hati. Malah itu anak-anak gampang istilahnya kalau begitu ya. Oke lah. Kesimpulannya jadi semoga lah kita memiliki konsep yang benar mengenai Elohim, bahwa Elohim adalah kasih. Dia bertindak berdasarkan kodratnya, berdasarkan karakteristiknya. Haleluya, amin.